Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu budaya dulurku semua. Selamat datang kembali di channel kita yang selalu bahas hal-hal menarik, unik, dan penuh makna dari sisi budaya Jawa dan spiritual kehidupan. Gimana kabarnya hari ini, sobat semua? Semoga sehat selalu, banyak rezeki, dan tetap dikelilingi orang-orang yang tulus. Pernah gak sih kamu ketemu seseorang yang cuma sekali ngobrol, tapi kesannya tuh nempel terus di pikiran? Bahkan setelah berbulan-bulan, kamu masih ingat caranya bicara, caranya senyum, atau bahkan cara dia menatap. Bukan karena mereka ngomong yang luar biasa, atau penampilannya mencolok. Tapi, ada sesuatu yang bikin mereka sulit dilupakan. Aura mereka beda. Nah, bisa jadi mereka termasuk dalam salah satu dari 3 weton ini, yang dikenal punya aura pemikat luar biasa. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam, jangan lupa bantu channel ini tumbuh dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Share juga video ini ke teman-teman kamu yang suka bahas topik weton dan spiritual. Tuliskan sholawat di kolom komentar sebagai doa, agar hidup kita senantiasa dipenuhi energi positif dan keberkahan. Weton atau hari kelahiran menurut kalender Jawa, bukan cuma penanda tanggal lahir, tapi dipercaya membawa energi, karakter, dan bahkan pengaruh tertentu dalam kehidupan seseorang. Ada weton yang membawa wibawa, ada yang membawa rezeki, dan ada juga yang membawa daya tarik alami, yang bikin orang-orang seolah terhipnotis hanya dengan kehadiran mereka. Di video kali ini, kita akan bahas 3 weton yang dikenal memiliki aura pemikat yang luar biasa kuat. Siapa tahu kamu salah satunya. 1. Weton Senin Pon Lur si sederhana yang diam-diam menghangatkan jiwa. Pernah nggak kamu merasa kangen sama seseorang padahal dia nggak ngapa-ngapain yang spesial? Nggak ada hadiah, nggak ada kata-kata manis, tapi entah kenapa, kamu selalu ingat dia. Nah, itulah kekuatan pemilik weton Senin Pon. Mereka bukan tipe yang bikin kamu terkesima dalam 5 detik, tapi tipe yang bikin kamu sulit melupakan setelah mengenal lebih dalam. Senin Pon punya total Neptu 11, hasil dari Neptu Senin, 4, dan Pon, 7, angka yang sama dengan Jumat Kliwon. Tapi energi mereka sangat berbeda. Kalau Jumat Kliwon itu ibarat malam gelap penuh misteri, Senin Pon seperti pagi hari yang hangat dan penuh harapan. Mereka hadir tanpa banyak polesan, tapi meninggalkan bekas yang tak mudah hilang. Aura mereka adalah aura kehangatan. Kehadiran mereka sering bikin hati tenang. Mereka bukan pendiam, tapi juga bukan cerewet. Mereka bicara seperlunya, tapi selalu dengan nada yang bikin suasana cair. Bukan karena mereka berusaha lucu atau memikat, tapi karena mereka tulus. Dan ketulusan itu sangat terasa. Mereka ini seperti rumah. Tempat kamu bisa jadi diri sendiri, tanpa takut dihakimi. Tempat kamu bisa curhat, bisa tertawa, bisa diam, dan tetap merasa diterima. Bahkan kalau kamu nggak bilang apa-apa, mereka bisa mengerti. Mereka nggak menuntutmu jadi siapa-siapa. Asal kamu jujur dan nggak pura-pura, mereka akan menghargai dan mendukung sepenuh hati. Dalam pergaulan, Senin Pon termasuk pribadi yang disukai banyak orang. Mereka fleksibel, bisa nyambung sama siapa aja. Mau ngobrol serius oke, mau bercanda juga nyambung. Tapi ada yang sering keliru mengira mereka hanya teman biasa, karena sikap mereka yang terlalu baik ke semua orang. Padahal ketika mereka memilih untuk dekat, mereka benar-benar melibatkan hati. Dalam hubungan percintaan, mereka bukan tipe pasangan romantis yang tiap hari kirim puisi atau bikin kejutan manis. Tapi kalau mereka mencintai seseorang, mereka akan menunjukkan lewat hal-hal kecil yang konsisten. Menyediakan waktunya, mengingat apa yang kamu suka, menanyakan kabarmu dengan tulus, atau bahkan diam-diam memikirkan kamu lebih sering daripada kamu kira. Namun, ada sisi rapuh dari weton ini yang jarang disadari orang lain. Karena sikapnya yang hangat dan penuh pengertian, mereka sering jadi tempat pembuangan masalah oleh orang lain. Mereka sering dimintai bantuan, tempat curhat, bahkan dititipi beban. Tapi saat mereka yang butuh tempat bercerita, mereka bingung harus ke siapa. Saking takutnya menyusahkan orang lain, mereka sering memilih diam. Bahkan kalau hatinya sedang hancur, mereka tetap tersenyum dan bilang, "Nggak apa-apa kok." Mereka terlihat kuat padahal sedang berusaha menyatukan diri yang rapuh.
Mereka terlalu sayang sama orang-orang di sekitarnya sampai lupa sayang ke diri sendiri. Dalam pekerjaan, Senin Pon adalah tipe pekerja yang bisa diandalkan dan gak neko-neko. Mereka tekun, jujur, dan senang bekerja dalam tim. Mereka tidak haus jabatan, tapi tanggung jawab mereka luar biasa. Mereka seringkali jadi penyeimbang dalam lingkungan kerja. Kalau suasana mulai panas, mereka yang mencairkan. Kalau ada yang berselisih, mereka yang menengahi. Mereka nggak suka konflik, dan selalu berusaha membawa kedamaian. Namun karena kerendahan hati mereka, kadang mereka dilupakan atau dianggap biasa saja. Padahal tanpa mereka sadari, mereka telah jadi bagian penting dalam kehidupan banyak orang. Tips buat kamu yang lahir di Senin Pon. 1. Jangan takut untuk bicara jujur soal perasaanmu. Orang yang tepat akan mendengarkan dan menghargai. 2. Kamu itu berhati mulia. Tapi jangan biarkan siapapun memperlakukanmu seperti cadangan. Belajarlah menolak dengan bijak. 3. Jaga energi kamu. Pilih teman dan lingkungan yang saling mengisi, bukan cuma datang saat butuh. Dan buat kamu yang punya pasangan atau teman Senin Pon, jadilah pelindung bagi mereka. Karena selama ini, merekalah yang diam-diam melindungimu. Jangan remehkan kesederhanaannya. Itu bukan kelemahan, tapi kekuatan yang jarang dimiliki orang lain. Berterima kasihlah. Kadang mereka tidak menuntut apapun, tapi bukan berarti mereka tidak ingin dihargai. Senin Pon adalah contoh bahwa kekuatan tidak selalu datang dari suara keras atau tampilan mencolok. Terkadang, kekuatan sejati datang dari ketulusan hati yang tenang, sabar, dan tidak banyak bicara. Mereka tidak datang untuk menyilaukanmu, tapi untuk membuatmu merasa pulang. 2. Weton Rabu Legi Lur, si penentram jiwa yang membekas tanpa banyak kata. Kalau kamu pernah bertemu seseorang yang gak banyak bicara tapi bikin kamu betah berlama-lama di dekatnya, bisa jadi mereka lahir di Weton Rabu Legi. Sosok ini seperti teh hangat di pagi hari. Sederhana, tapi memberi ketenangan yang mendalam. Mereka bukan tipe yang menonjol, bukan pula yang gemar jadi pusat perhatian. Tapi aura mereka kuat. Diam-diam, mereka menyelinap ke dalam hati dan sulit sekali dilupakan. Dalam perhitungan Jawa, Rabu Legi punya jumlah neptu 12, angka yang mencerminkan keseimbangan antara keteguhan dan kelembutan. Orang dengan weton ini dikenal punya sifat meneduhkan, mampu menenangkan suasana, dan menjadi tempat bersandar saat orang lain merasa goyah. Mereka seperti pohon rindang di tengah terik matahari. Nggak ribut, nggak nyolok mata, tapi bikin adem dan bikin nyaman. Energi mereka bukan dari hal-hal yang mencolok, tapi dari rasa aman yang mereka pancarkan. Saat kamu ada masalah, dan gak tahu harus cerita ke siapa, lalu tiba-tiba kamu ngobrol dengan orang ini, entah kenapa kamu bisa bercerita panjang lebar. Dan setelahnya, kamu merasa lebih lega. Tanpa disadari, Rabu Legi sering jadi penampung beban emosional orang-orang di sekitarnya. Mereka pendengar yang luar biasa. Gak cuma mendengarkan kata-kata, tapi juga membaca bahasa tubuh, merasakan nada suara, dan menangkap emosi yang tidak diucapkan. Bahkan saat kamu bilang, "Aku baik-baik aja kok," mereka bisa tahu kalau kamu sebenarnya sedang sedih. Kepekaan mereka sering bikin orang merasa sangat dimengerti. Tapi menariknya, mereka bukan orang yang mudah membuka diri. Mereka bisa mendengar banyak rahasia orang lain, tapi menyimpan rapat-rapat isi hati mereka sendiri. Mereka percaya bahwa nggak semua orang layak tahu apa yang mereka rasakan. Maka dari itu, mereka akan memilih 1 atau 2 orang saja untuk menjadi tempat pulang, dan sisanya cukup dijaga dengan tenang dari kejauhan. Aura mereka bukan hanya menenangkan secara emosional, tapi juga memikat secara spiritual. Banyak orang bilang, "Aku nggak tahu kenapa, tapi aku nyaman banget dekat dia." Nah, itu kekuatan dari Rabu Legi. Mereka memancarkan energi keseimbangan yang bisa menetralisir suasana negatif. Kalau ada konflik, mereka akan jadi penengah. Kalau suasana lagi kacau, mereka akan jadi jangkar yang menstabilkan keadaan. Namun, ada satu kelemahan yang sering mereka bawa, mereka terlalu memendam. Karena terlalu sering jadi tempat bersandar, mereka lupa bahwa mereka juga manusia yang butuh didengar. Mereka menutupi luka dengan senyum, menyembunyikan air mata di balik candaan, dan seringkali berpura-pura baik-baik saja agar tidak merepotkan orang lain. Akibatnya,
Mereka rentan merasa kosong atau kelelahan secara emosional tanpa bisa menjelaskan kenapa. Di dunia pekerjaan, Rabu Legi cenderung jadi rekan yang bisa diandalkan. Mereka tidak ambisius dalam arti negatif, tapi sangat konsisten. Mereka nggak suka pamer, tapi hasil kerjanya nyata. Mereka bukan tipe yang banyak gaya saat presentasi, tapi diam-diam mereka menyusun rencana dengan matang dan penuh tanggung jawab. Di kantor, mereka disukai karena rendah hati dan tidak suka ribut. Dalam percintaan, mereka adalah pasangan idaman. Mereka setia, penuh perhatian, dan selalu mendukung pasangannya dalam diam. Mereka tidak suka drama. Buat mereka, cinta itu bukan tentang gombalan manis atau hadiah mahal, tapi tentang hadir di saat dibutuhkan dan tetap tinggal di saat semua orang pergi. Tapi karena mereka terlalu tulus, kadang mereka justru jadi korban. Orang-orang yang gak menghargai ketulusan, seringkali mempermainkan mereka. Tapi anehnya, mereka tetap sabar. Mereka percaya bahwa semua akan kembali sesuai niat. Yang tulus akan dapat yang tulus, yang main-main, ya cepat atau lambat akan kena batunya. Tips buat kamu yang lahir di Rabu Legi: 1. Sesekali, ambil waktu untuk sendiri. Recharge energi kamu dengan hal-hal yang kamu sukai. Jalan-jalan, baca buku, atau sekadar duduk di taman sambil minum kopi. 2. Jaga kebaikanmu. Tapi jangan biarkan orang seenaknya masuk dalam hidupmu hanya karena kamu gak tega menolak. 3. Kamu juga berhak cerita, kamu juga boleh capek. Carilah satu orang yang bisa jadi tempat kamu bersandar, bukan hanya jadi sandaran orang lain. Dan buat kamu yang punya pasangan atau sahabat Rabu Legi, hargai kesederhanaannya. Jangan menuntut mereka menjadi orang lain. Karena ketenangan mereka adalah harta yang sangat langka. Dengarkan mereka. Kadang mereka terlihat kuat, tapi sebenarnya sedang rapuh. Jangan hanya datang saat butuh. Mereka layak diberi kasih sayang, bukan hanya dipakai sebagai pelampiasan emosimu. Rabu Legi mungkin bukan tipe yang bikin kamu jatuh cinta pada pandangan pertama. Tapi begitu kamu dekat dengan mereka, kamu akan mengerti kenapa mereka sulit dilupakan. Mereka hadir bukan untuk bersinar paling terang, tapi untuk jadi pelita kecil yang membuatmu merasa aman dalam gelap sekalipun. 3. Weton Jumat Kliwon Lur, si misterius yang tak pernah benar-benar pergi dari pikiranmu. Ada orang yang langsung kamu ingat saat melihat bulan purnama. Ada pula yang membuatmu bertanya-tanya, sebenarnya dia itu siapa, ya? Padahal baru sekali bertemu, kamu merasa tertarik, penasaran, dan anehnya, sulit melupakan. Kalau kamu pernah mengalami itu, bisa jadi kamu baru saja bertemu dengan seseorang yang lahir di hari Jumat Kliwon. Dalam tradisi Jawa, Jumat Kliwon seringkali dikaitkan dengan hal-hal berbau spiritual. Tapi jangan buru-buru takut atau berpikir seram. Justru di balik energi mistisnya, Jumat Kliwon menyimpan aura pemikat yang sangat kuat. Bukan aura yang hingar-bingar, tapi aura yang sunyi, yang justru bikin orang lain ingin mengenal lebih dalam, bahkan tanpa tahu alasannya. Jumat bernilai Neptu 6 dan Kliwon bernilai 8, menjadikan total Neptunya 14, angka yang sama dengan Senin Pon, tapi dengan energi yang jauh berbeda. Jika Senin Pon ibarat matahari pagi yang hangat, maka Jumat Kliwon seperti malam tenang yang menyimpan lautan bintang. Diam, dalam, dan penuh makna. Pemilik weton ini punya energi spiritual tinggi. Mereka seperti punya radar batin yang mampu membaca suasana tanpa harus melihat secara kasat mata. Kadang kamu merasa mereka tahu isi hati kamu, padahal kamu belum bilang apa-apa. Tatapannya tajam tapi tenang. Bicaranya pelan tapi dalam. Bahkan diamnya pun bisa membuat orang lain merasa diperhatikan. Orang-orang Jumat Kliwon biasanya tidak mudah akrab dengan sembarang orang. Tapi begitu mereka merasa nyaman, mereka akan menjadi sosok yang sangat setia. Mereka lebih suka hubungan yang dalam daripada yang ramai. Maka dari itu, kalau mereka memberi perhatian, itu bukan basa-basi. Itu tanda bahwa kamu benar-benar istimewa di mata mereka. Aura pemikat mereka bukan jenis yang membuat orang langsung jatuh cinta, tapi lebih kerasa penasaran yang tumbuh perlahan. Semakin kamu mengenal mereka, semakin kamu menyadari bahwa mereka bukan orang biasa. Mereka membawa ketenangan sekaligus tantangan. Mereka membuatmu merasa ingin tahu lebih dalam, tapi tak pernah sepenuhnya bisa kamu pahami. Dan mungkin itulah pesonanya. Dalam percintaan,
Jumat Kliwon bisa jadi pasangan yang luar biasa romantis. Bukan dalam bentuk kata-kata manis, tapi dalam tindakan nyata. Mereka mungkin tidak sering berkata, "Aku sayang kamu." Tapi mereka akan menunjukkan cinta dengan cara melindungi, memperhatikan, dan tidak pernah meninggalkanmu saat kamu terpuruk. Namun, jangan sekali-kali bermain-main dengan kepercayaan mereka. Karena sekali kecewa, mereka bisa menjauh dalam diam. Mereka tidak suka konfrontasi, tapi mereka punya cara paling tenang untuk pergi tanpa pamit. Dan ketika mereka pergi, mereka tidak akan kembali seperti sebelumnya. Mereka memaafkan, tapi tidak melupakan. Sisi misterius dari Jumat Kliwon membuat banyak orang merasa kecil di dekat mereka. Bukan karena mereka sombong, tapi karena wibawa mereka begitu kuat. Mereka bisa membuat orang merasa tak berdaya hanya dengan satu kalimat pendek. Dan mereka jarang mengulang dua kali apa yang mereka anggap penting. Sekali diucapkan, itu sudah cukup. Dalam pergaulan, mereka cenderung pendiam, tapi kalau sudah merasa cocok, mereka bisa jadi teman ngobrol yang menyenangkan. Mereka menyukai percakapan yang berbobot, yang menyentuh emosi dan makna hidup. Mereka nggak tertarik membicarakan hal-hal dangkal atau gosip yang membuang waktu. Di dunia kerja, mereka cocok di bidang yang membutuhkan kepekaan dan kedalaman analisa. Contohnya, konselor, psikolog, penulis, periset, atau bahkan pemimpin spiritual. Mereka bukan tipe pekerja yang suka tampil di depan, tapi hasil kerjanya seringkali luar biasa. Mereka bekerja dalam diam, tapi menciptakan dampak besar. Namun, ada tantangan besar bagi Jumat Kliwon. Mereka cenderung menutup diri saat terluka. Bukannya bicara, mereka memilih diam dan menarik diri. Ini bisa membuat orang lain salah paham. Mereka dianggap cuek, padahal sedang menyembuhkan diri sendiri. Mereka terlihat kuat, padahal sedang remuk di dalam. Itulah sebabnya mereka perlu pasangan atau teman yang sabar dan tidak mudah menghakimi. Tips buat kamu yang lahir di Jumat Kliwon. 1. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kamu manusia biasa yang juga butuh istirahat, butuh salah, dan butuh dimaafkan. 2. Belajar bicara. Tidak semua orang punya kepekaan sepertimu. Jangan biarkan orang lain menebak-nebak isi hatimu. 3. Jaga lingkaranmu tetap kecil tapi sehat. Teman yang sedikit tapi tulus lebih berarti daripada keramaian yang penuh kepalsuan. Dan buat kamu yang punya orang terdekat Jumat Kliwon, hormati ruang pribadi mereka. Mereka bukan menjauh, tapi sedang menata diri. Jangan buru-buru menilai. Mereka butuh waktu untuk percaya. Jika kamu bisa sabar dan tulus, kamu akan melihat versi terbaik dari mereka, versi yang tidak semua orang bisa lihat. Jumat Kliwon adalah misteri hidup yang indah. Mereka bukan untuk dimiliki, tapi untuk dimengerti. Mereka tidak datang untuk membuat dunia ribut, tapi untuk membuat seseorang merasa damai, meski hanya lewat tatapan singkat atau percakapan dalam sunyi. Kalau kamu termasuk salah satu dari 3 weton ini. 1. Tetap jaga batasan. Kebaikanmu adalah kekuatan, tapi kamu juga harus melindungi diri sendiri. 2. Rawat aura pemikatmu dengan tetap jadi diri sendiri. 3. Jangan takut untuk mengungkapkan perasaan. Kamu pun pantas dimengerti. Kalau kamu bertemu orang dengan salah satu dari 3 weton ini, hargai ketulusan dan ketenangan mereka. Jangan sia-siakan kehadiran mereka. Jangan hanya datang saat butuh, mereka juga butuh dipedulikan. Dalam hidup ini, kita akan bertemu banyak orang. Tapi hanya sedikit yang akan tinggal dalam ingatan kita untuk waktu yang lama. Bukan karena wajahnya yang rupawan, bukan karena hartanya yang berlimpah, tapi karena auranya yang menyentuh jiwa. Weton seperti Rabu Legi, Jumat Kliwon, dan Senin Pon bukan sekadar angka dan hari, tapi cerminan dari karakter yang luar biasa. Mereka adalah pribadi yang membawa ketenangan, misteri, dan kehangatan dalam hidup orang lain. Dan kamu pun bisa jadi seperti mereka. Dengan keikhlasan, ketulusan, dan keteguhan hati. Kamu bisa jadi orang yang sulit dilupakan oleh siapapun yang pernah mengenalmu. Gimana Lur? Apakah kamu atau orang terdekatmu termasuk dalam 3 weton tadi? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga tulis sholawat sebagai doa bersama agar kita semua diberi aura yang menyejukkan dan disayangi orang-orang baik. Like video ini kalau kamu suka, share ke teman-temanmu, dan tentunya subscribe channel ini agar kamu gak ketinggalan video menarik lainnya.
Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.